Bisa saya katakan bahwa Islam itu Yahudi yang muncul pada era modern. Shalom alaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan bahas guys soal Pak Manahem Ali lagi, yang mana dia mengatakan beberapa hal yang sebenarnya apa yang dia katakan tuh jelas-jelas keliru. Kali ini yang dia bahas adalah mengenai Yahudi adalah katanya orang Yahudi atau Yahudi itu sendiri adalah Islam. Tapi begini, klaimnya adalah Islam adalah Yahudi dalam masa modern. Dia mengklaim bahwa Islam adalah Yahudi pada masa modern. Sekarang itu Yahudi ya Islam gitu kan. Ya kalau dari gaya bahasanya kan gitu kan. Kalau Yahudi adalah atau kalau Islam adalah Yahudi dalam masa modern, berarti dia ingin menyamakan antara Islam dengan Yahudi. Nah, kali ini kita akan meluruskan guys. Yang saya mau luruskan adalah pendekatan saya adalah mengenai perbedaan dalam cara pandangnya. Kali ini kalau biasanya kan saya ambil dari Ismail, atau biasanya saya ambil dari beberapa hal pengajaran yang berbeda. Kali ini saya ambilnya berkenaan dengan malaikat Gabriel. Jelas ini adalah suatu hal yang berbeda ya, malaikat Gabriel dari cara pandangnya Yahudi dan juga cara pandangnya dari Islam sendiri. Ini perbedaan yang paling mendasar. Mari kita langsung aja bahas pada bagian ini. Tapi sebelumnya kita nonton dulu videonya apa yang disampaikan oleh Pak Manahem Ali. Itu merupakan dua tradisi yang muncul dalam dua agama besar, Islam maupun Yahudi. Bisa saya katakan bahwa Islam itu Yahudi yang muncul pada era modern. Ya, di situ dia jelas mengatakan bahwa Islam adalah Yahudi yang muncul pada era modern. Kalau memang demikian, jelas ini harusnya sama ya ajaran yang ada di dalamnya. Mari kita langsung aja bahas guys. Kalau dikatakan bahwa Islam itu Yahudi muncul pada era modern, ini jelas saya tidak setuju. Ada beberapa alasan kenapa saya tidak setuju. Yang pertama, jika Islam itu Yahudi di era modern, maka Islam tidak akan memusuhi Yahudi atau tidak akan bertentangan dengan Yahudi. Ini jelas pasti ya. Ini nggak bisa dibantah lagi. Yang pertama yaitu menurut Islam, Yahudi kan memusuhi Gabriel nih. Menurut Yahudi, Gabriel sebenarnya bukan musuh. Dan juga menurut Kristen, Gabriel juga bukan musuh. Seharusnya kalau dikatakan bahwa Kristen yang adalah Yahudi dalam masa modern kan gitu kan. Karena yang lebih mendekati ajaran dari Yahudi sebenarnya adalah Kristen. Semuanya diambil dari ajaran Yahudi, pengajaran Kristen itu. Mari kita akan bahas aja selanjutnya. Nah, yang pertama adalah menurut Islam Yahudi memusuhi Gabriel loh. Kalau kita lihat ya, bangsa Yahudi sebut malaikat Jibril musuh. Beginilah penjelasan dalam Al-Quran. Saya akan bahas ini sebenarnya artikel dari orang Islam sendiri. Jadi ini bukan tulisan dari orang Kristen ya. Dicek di sini ya. Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari rahimatullah mengatakan bahwa semua ahlul ilmi dikatakan di sini sepakat dengan takwil berikut, bahwa ayat ini diturunkan sebagai bantahan terhadap orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel. Karena mereka mengatakan bahwa malaikat Jibril adalah musuh mereka, sedangkan malaikat Mikael adalah teman mereka. Kemudian ahlul ilmi berselisih pendapat mengenai penyebab yang membuat mereka orang-orang Yahudi mengatakan kata-kata seperti itu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ilwal sikap Yahudi yang memusuhi Jibril, yakni ketika segolongan orang Yahudi datang pada Rasulullah SAW lalu mereka berkata dan selanjutnya. Dengan demikian maka jelaslah bahwa mereka berpikir bahwa orang Yahudi itu memusuhi Jibril, atau dalam Yahudi sendiri disebut sebagai malaikat Gabriel. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Abdullah bin Salam telah mendengar berita kedatangan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, maka dia menemui beliau dan berkata, aku akan bertanya 3 pertanyaan yang tidak akan dapat diketahui kecuali oleh seorang nabi. Dia bertanya, apakah tanda-tanda pertama dari kiamat? Dan apakah makanan pertama penghuni surga? Dan bagaimana seorang anak bisa mirip dengan ayahnya? Dan bagaimana bisa mirip dengan ibunya? Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, baru saja Jibril alaihi salam memberitahu aku. Dia berkata, maka Abdullah bin Salam berkata, dia Jibril adalah malaikat yang sangat dimusuhi orang Yahudi. Ini sahih ya dikatakan dari Bukhari.
teman-teman, jelas di sini bahwa mereka berpikir Jibril ini dimusuhin sama orang Yahudi. Nah, jelas-jelas seperti itu ya. Ini menurut pengajaran yang ada dalam agama Islam sendiri, menurut apa yang telah ada yang kita baca. Itu artikel yang ditulis oleh mereka sendiri. Lalu bagaimana? Apakah sebenarnya orang Yahudi memusuhi Jibril Gabriel seperti yang disampaikan? Yahudi sebenarnya tidak membenci malaikat Gabriel loh guys. Daniel 8 ayat 16 ya. Di sini dikatakan, dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Jadi Gabriel di sini justru membuat Daniel bisa mengerti penglihatan yang disampaikan oleh Tuhan. Gabriel ini sendiri kan dia datang untuk memberi pesan dan juga memberitahu tentang Daniel, tentang apa yang menjadi nubuatan yang ada yang dia terima dari Allah. Jadi Daniel yang adalah orang Yahudi, dan semua orang Yahudi pasti menjunjung tinggi Daniel, dia sendiri tahu gitu loh, bahwa Gabriel itu bukan musuh dia. Jadi tuduhan yang mengatakan bahwa orang Yahudi mau benci Gabriel ini jelas sesuatu tuduhan yang sangat-sangat keliru. Dalam Daniel 9:21 juga dikatakan, sementara aku berbicara dengan dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan kurban petang hari. Nah, Gabriel juga di sini dikatakan bagaimana Daniel pernah bertemu dengan Gabriel, dan juga kemudian dalam penglihatannya juga dia bilang, Gabriel datang sini, terbanglah kepadaku. Dia adalah teman. Kalau musuh berarti Daniel pasti akan takut sama namanya Gabriel, benar ya? Tapi di sini dia nggak takut karena memang Gabriel bukanlah musuh, bukan musuhnya dia. Jadi nggak ada sama sekali yang memusuhi Gabriel ini. Nah, kalau demikian bagaimana sebenarnya sudut pandang Kristen? Apakah Kristen memusuhi Gabriel juga apa enggak sebenarnya? Sebenarnya kalau boleh dijawab, bagaimana Kristen tidak membenci Gabriel? Nah, ini adalah ayat di mana Gabriel bertemu dengan Zakaria, memberitahukan bahwa Yohanes Pembaptis akan lahir nantinya. Malaikat Gabriel ini juga yang bertemu dengan Maria, memberitahukan tentang Yesus yang akan lahir juga guys. Dalam Lukas 1 ayat 26 dikatakan, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ini bertemu dengan Maria, ibunda Yesus, di mana dikatakan Yesus akan lahir di sana. Maka jika tuduhan ini sekali lagi disampaikan untuk orang Yahudi ataupun Kristen, ini adalah tuduhan yang sangat-sangat keliru. Karena baik Yahudi maupun Kristen tidak pernah membenci yang namanya malaikat Gabriel. Karena Gabriel dianggap sebagai malaikat yang memberikan pesan penting dari Allah kepada manusia. Jadi cara datangnya juga Gabriel, kalau teman-teman cek situ, dia memberi salam, salam damai sejahtera kepadamu dan lain-lain. Gabriel berbeda dengan bagaimana ketika dia datang dan melakukan tindakan kekerasan. Nah, ini itu adalah sebuah hal yang berbeda ya. Tapi kalau dikatakan bagaimana Yahudi dan Kristen membenci Gabriel, itu jelas berbeda. Maka ketika kita melihat perbedaan ini, apakah masih bisa dikatakan bahwa Islam adalah Yahudi pada masa modern? Jelas enggak ya? Karena Yahudi ternyata dianggap sebagai musuh karena Yahudi memusuhi Gabriel. Ini jelas pengajaran yang berbeda, sama sekali berbeda, dan tidak bisa dianggap sebagai legitimasi atau fakta atau bukti bahwa Islam adalah Yahudi pada masa modern. Nah, sebenarnya orang Yahudi maupun Kristen tuh memiliki kesamaan. Jadi kalau dikatakan Kristen adalah Yahudi pada masa modern, itu bisa dan tepat. Sebab pemahaman tentang Gabriel itu sama. Gabriel adalah malaikat pembawa pesan, sedangkan Mikael adalah malaikat perang. Siapa sebenarnya malaikat Gabriel ya? Ini saya ambil dari kamus Browning. Jadi teman-teman bisa cek aja, ada kutipannya jelas itu. Salah satu kepala malaikat yang pertama kali tampak dalam perjanjian lama sebagai utusan dalam Daniel, dan dalam PB sebagai pembawa berita tentang kelahiran supranatural Yohanes Pembaptis dan Yesus, seperti yang kita sudah bahas ya, Lukas 1 ayat 19 dan juga dalam 1 ayat 26 sampai 36. Gabriel juga mencolok dalam 1 Henok dan dalam gambaran apokaliptik Kristen. Peranannya adalah sebagai peniup sangkakala untuk pemberitahuan kebangkitan universal dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Jadi dia adalah pembawa pesan, pembawa berita
Jadi malaikat Gabriel ini jelas-jelas itu tugasnya yaitu membawa pesan dan membawa berita. Dia bukan malaikat perang. Tapi malaikat perang adalah Mikael. Nah, siapa malaikat Mikael? Dia seperti Allah dan searti dengan Mika. Nama ini dipakai untuk oleh 11 tokoh Alkitab, tapi hanya satu yang khas menonjol yaitu malaikat Mikael yang dalam kitab-kitab dipandang sebagai pelindung dan pembela Israel. Dalam kitab Daniel, Mikael lebih menonjol sebagai penjaga umat Yahudi terhadap ancaman kekuasaan fasik dari Yunani dan Persia yang dilukiskan dengan gaya seolah seorang dari pemimpin terkemuka dan pemimpin itu. Dan peranan ini sangat cocok bahwa dialah penghulu malaikat yang digambarkan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, pemimpin besar umat Allah itu yang kepadanya malaikat berbicara di atas gunung Sinai. Selanjutnya tampil lagi Mikael sebagai makhluk yang berperang di surga melawan ular naga. Mengenai keterangan selanjutnya bisa dilihat ya dalam buku-buku ini. Jadi Mikael adalah seorang yang atau malaikat yang diutus sebagai malaikat perang, pelindung Israel dan dia melawan iblis. Sudah jelas ya. Dalam gambarnya sendiri digambarkan bagaimana dia melawan iblis. Ini tugas yang berbeda antara Gabriel dan Mikael. Jadi inilah pandangan dari Kristen dan Yahudi tentang malaikat Gabriel dan Mikael. Dan keduanya sangat dicintai. Keduanya bukan musuh dari Kristen dan Yahudi, seperti yang disampaikan oleh artikel tadi. Dan ini dari satu argumentasi ini jelas membuktikan bahwa apa yang dikatakan bahwa Islam adalah Yahudi pada zaman modern itu jelas sesuatu klaim semata yang mana tidak bisa dibuktikan. Nah, teman-teman, besok saya akan membahas kelanjutannya yang mana Yahudi adalah Islam pada masa lalu. Nah, kita akan luruskan jangan sampai terjadi kesalahpahaman di sini. Dan besok kita akan bertemu pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa notifnya. Jangan lupa untuk kita ketemu lagi, belajar lebih banyak lagi dalam bagian ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo sini. God be with you all.